Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bersama podcast Ketik Pos dari Geria Tuan Kentang. Inilah host kita M. Taufik bersama Forum OSIS Sumatera Selatan. Mereka sore ini di sini sudah hadir ada Husnul, Husnul sebagai ketua koordinator wilayah atau ketua umum dari Posan. Kemudian ada Yusuf atau wakil koordinator wilayah 1 dari Posan. Kemudian ada Iqbal dari anggota Humas. Kemudian ada yang terakhir ada Fatan, wakil ketua departemen kaderisasi, ya betul ya. Tadi ada tambahan sebenarnya, ada Sila sama Paru, mereka belum bisa hadir. Oke, untuk awal kita akan bincang dengan Husnul tentang apa itu Forum OSIS Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin, Forum OSIS Sumatera Selatan itu didirikan pada tanggal 17 Desember 2017 di Kota Palembang. Forum OSIS Sumatera Selatan sendiri merupakan perkumpulan atau organisasi yang berisikan seluruh OSIS, SMA, SMK, MA sederajat di Sumatera Selatan yang memiliki aspirasi, gagasan, dan juga memiliki inisiatif untuk OSIS di Sumatera Selatan. Jadi selain itu kita memiliki banyak sekali program kerja, kita memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya di bidang organisasi sekolah. Terus sudah berapa lama? Untuk tahun ini ada di angkatan ke-6 Kak, karena sudah didirikan dari tahun 2017, jadi kurang lebih sampai dengan 2024 ini hampir 7 tahun didirikan. Tahun ya? Berarti sudah ini yang kepengurusan yang ke-6 ya? Ke-6 dan ke-7 ya. Oke. Terus kalau dari Pospan sendiri ini dibentuk oleh memang dari OSIS atau memang ada dari dinas terkait? Oke, baik. Pada awalnya ini merupakan organisasi independen yang dibentuk oleh pemuda yang berhasil mengikuti kegiatan ISLC, yaitu Indonesia Student Leadership Camp yang diadakan di Universitas Indonesia. Kemudian di angkatan ketiga dari kakak-kakak itu mengajukan surat permohonan untuk dinaungi oleh Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah berkat bantuan dari beberapa pihak sampai dengan angkatan ketiga Postan itu telah resmi dinaungi oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, baik. Husnul kan ketua, dan di dalam strukturnya ada departemen apa saja? Betul, ada 6 departemen Kak. Yang pertama itu tadi ada departemen kaderisasi yang fokusnya dalam penkaderan, dan seluruh dari kinerja teman-teman pengurus Postan itu dari departemen kaderisasi yang mengawasi. Lalu ada departemen hubungan masyarakat, ada departemen kewirausahaan, departemen kajian aksi dan strategi, lalu ada departemen kominfo, dan terakhir ada departemen koordinator cabang. Kita juga punya media partner ataupun lebihnya adalah Forum OSIS Daerah. Forum OSIS Daerah ini terdiri dari 17 kabupaten kota, dan itu dibentuk dinaungi oleh Forum OSIS Sumatera Selatan. Karena dari 17 kabupaten kota itu masih erat katanya sama Dinas Pendidikan, namun yang menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan dan Forum OSIS Daerah itu ialah Forum OSIS Sumatera Selatan, Kak. Dan itu tadi tugas pokok dari Departemen Koordinator Cabang. Departemen ini memang sudah dibentuk dari kepengurusan OSIS yang sebelumnya, atau memang itu inisiatif dari teman-teman pengurus? Baik, untuk departemen ini sudah dibentuk dari angkatan pertama di ADART. Iya betul Kak. Jadi berarti memang
sudah ada dari tahun sebelumnya. Awal sampai sekarang tuh masih ada tambahan lagi untuk di departemennya? Sejauh ini tuh hanya 6 departemen tersebut Kak, karena pokok dari kebutuhan kita ada di 6 departemen itu. Bisa dijelasin secara singkat masing-masing departemen fungsi dan tugas pokok? Oke, baik Kak. Jadi dari yang pertama dulu, kebetulan kita kan aktif di bidang media dan desain, itu yang membackup dan juga membuat segala kebutuhannya adalah Departemen Kominfo. Tidak hanya itu, dalam proses penyebaran informasi itu pun dari Departemen Kominfo memproses. Yang kedua itu ada Departemen Kewirausahaan, dan di mana Departemen Kewirausahaan ini juga merupakan salah satu pemasukan yang bisa menambah ke uang kas kita, karena kita juga punya uang kas tadi. Dan yang ketiga itu ada Departemen Kaderisasi yang tadi disebutkan, dan setiap 6 bulan sekalinya itu ada evaluasi besar, dan itu pure dari teman-teman Departemen Kaderisasi yang mengerjakannya. Selanjutnya itu ada Departemen Hubungan Masyarakat, karena setiap selesai kegiatan ataupun ingin memulai kegiatan itu kita perlu yang namanya sosialisasi dan juga audiensi dengan pihak-pihak terkait, itu dari teman-teman humas yang turun langsung dan bersosialisasi. Lalu ada Departemen Koordinator Cabang yang tadi sudah disebutkan, karena dari FOD juga itu bentuknya kerjasama Kak dengan kita. Karena setiap akan mengadakan kegiatan ataupun setiap ada kendala atau apapun itu, dari teman-teman FOD itu selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Forum OSIS Sumatera Selatan. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah beberapa FOD yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di daerah Sumatera Selatan itu selalu berkomunikasi dan berkoordinasi. Dan selanjutnya itu ada dari Departemen yang terakhir tadi belum disebutkan, itu ada dari Departemen itu ya tadi, Departemen Kajian Aksi dan Strategi, ya betul. Karena kan kita juga pelajar yang fokusnya itu tidak hanya di bidang OSIS, tapi ada di isu-isu saat ini juga Kak. Itu dari teman-teman Departemen Kajian Aksi dan Strategi yang selalu mencoba untuk fokus dan juga tahu dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Ketika ada bencana, kemudian ketika ada suatu hal yang mungkin itu berkaitan dengan apa yang harus kita ketahui di Sumatera Selatan, dari Departemen Kajian Aksi dan Strategi lah yang turun langsung dan menindaklanjuti hal-hal tersebut. Contohnya itu ketika ada suatu musibah, dan kita juga sudah beberapa kali kerjasama dengan Forum OSIS daerah Muara Tarak, karena kebetulan misalnya lumayan rawan Kak. Nah, dari kita itu terus menyebarkan kepada teman-teman yang ada di Sumsel bahwasanya saat ini teman-teman di Muara Tarak sedang butuh bantuan kita, dan itulah peran kita tadi sesama OSIS dan Forum OSIS untuk membantu dan mengetahui apa saja sih yang sedang terjadi pada saat ini, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Masih banyak belajar ini Kak. Oke, berarti memang kalian juga update ya tentang perkembangan, ada kejadian atau ada isu apa, terus ada musibah bencana juga kalian turun gitu kan. Dan itu memang bagian dari program, ya, bagian dari program masing-masing departemen gitu ya. Kan sudah menjabat sebagai ketua Kostan untuk 1 tahun ya, 1 tahun ya. Kegiatan apa saja yang skalanya besar yang sudah kalian bikin bersama di dalam pas di eranya Usman? Ya baik Kak. Karena di sini pertama kali setelah musyawarah wilayah itu kita mengadakan rapat kerja wilayah. Ada beberapa program kerja yang telah kita susun, dan alhamdulillah dari program kerja tersebut hampir 90% terlaksana dengan baik. Itu pertama ada kegiatan seminar. Seminar itu jangkauannya cukup luas Kak, karena kemarin sempat diadakan dan terbuka untuk seluruh OSIS di Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga untuk pihak dari Universitas Indo Global Mandiri, karena dari IGM yang selama inilah telah membantu kita dalam proses fasilitas, dalam proses kekurangan-kekurangan, dan khususnya kan IGM itu banyak sekali dosen-dosen yang berpotensi ya Kak. Dan dari dosen-dosen tersebut itu juga dalam kegiatan seperti ini mereka sangat antusias
antusias dan juga siap membantu segala yang kita butuhkan. Yang kedua itu ada kegiatan Student Council Leadership Camp of South Sumatra. Jadi itu hampir sama seperti SLC tadi, namun ini dalam lingkup provinsi, yaitu pertemuan 100 ketua OSIS terbaik yang ada di Sumatera Selatan. Itu kemarin diselenggarakan di Jakabaring, di Wisma Atlet, dan tepatnya itu sekitar 5 hari. Ya. Selanjutnya itu ada kegiatan Festival OSIS Berbudaya yang barusan ini kita selenggarakan. Ya betul Kak, dan itu fokusnya untuk seluruh anggota OSIS. Kalau SLCSS tadi hanya ketua, FOIA ini kita singkat, itu dihadiri oleh seluruh anggota OSIS, dan di sana juga tidak hanya melibatkan OSIS, namun forum OSIS daerah, dan ada beberapa forum OSIS yang tampil untuk maju sampai dengan puncak acara. Itu ada dari forum OSIS Palembang, forum OSIS Pagar Alam, forum OSIS Ogan Komering Ilir, dan forum OSIS Ogan Ilir. Dan informasinya usul ini kalau mengerti ya, kalau nggak salah, usul ini juga masuk di kepengurusan forum OSIS nasional. Iya betul Kak. Di bidang apa di bagian? Di bidang keuangan. Di bidang keuangan. Jadi forum OSIS itu ada skala nasional, kemudian provinsi, setelah itu kabupaten. Iya betul Kak. Nah, jadi kalau usul sekarang masih tetap aktif di forum OSIS nasional? Iya betul, sebagai yang tadi? Sebagai anggota. Nah ini kalau forum OSIS nasional itu gimana? Iya betul Kak, tapi tadi penyeleksiannya dari kegiatan ISLC itu tadi, karena itu kan bekerja sama dengan ISLC. Nah untuk prosesnya mungkin teman-teman sedikit informasi juga, ketika teman-teman ingin menjadi salah satu bagian dari forum OSIS nasional, bisa mengikuti kegiatan ISLC tadi, dan bisa teman-teman langsung cek di Instagram ISLC UI, karena di sana mungkin nanti untuk timeline kegiatan dan waktunya akan diinfokan lebih lanjut di sana. Sehingga ketika teman-teman berhasil tergabung sebagai salah satu peserta di sana, otomatis teman-teman juga sudah resmi menjadi bagian dari anggota forum OSIS nasional. Kita ke Patan ini wakil ketua departemen kaderisasi. Coba ceritain sedikit Patan, pengalaman yang selama jabat jadi wakil ketua. Mungkin dari forum ini saya dapat pengalaman ya, dari relasi, terus bagaimana cara memanage waktu dan lain. Gitu ya. Terdalam masalah belajar waktu. Sebenarnya kembali ke individu masing-masing, bagaimana cara manage waktu. Kalau kita harus belajar, tapi kita harus organisasi. Karena sama-sama juga. Sejauh ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi Patan sampai hari ini masih aktif ya, tetap di wakil ketua. Iya. Ketuanya Misti dari SMA Sumatera. Oke. Terus Iqbal ini di anggota humas ya. Gimana Iqbal ceritain tentang pengalaman ini? Untuk Iqbal sendiri, banyak ya pengalaman. Banyak sekali, nampaknya Kak. Dari untuk Iqbal sendiri itu untuk apa? Bisa lebih mencari pengalaman yang sebelumnya menjadi ketua departemen humas di PMD, sekarang menjadi anggota dari departemen humas. Ya. Di situ juga lebih wawasannya lebih luas dari PUD, terus juga relasi seperti yang dikatakan oleh Pak tadi. Betul. Oke. Patan dari mana? Dari SMA Negeri Perseluruhan juga. Ini kan? Yusuf? Kalau Yusuf dari SMK 1 Palembang. Dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Sekarang ini pertanyaan untuk semua ya. Alasan utama kenapa kalian berminat atau tertarik untuk bergabung dengan Postan dari Patan? Kalau saya sendiri pengen ada pengalaman dari pengalaman Postan. ya.
kepada ada. Kita bisa dapat relasi teman-teman dari kabupaten, kita bisa kenal. Kita misalnya lagi keluar kota, ini ada teman dari kabupaten ini, kita luas wawasan untuk kesempatan. Oke, lebih ke pertemanan, relasi, network, jaringan. Iqbal, Itu alasan kenapa mau gabung jadi pengurus? itu lebih untuk apa? Sama kayak Patan? Sama kayak Relasi itu terus juga memang relasi itu manfaatnya bukan sekarang, tapi untuk jangka Oh iya, jaga panjang ya. Oke. Betul? Ya, kalau dari sendiri tentunya tidak jauh berbeda seperti yang disebutkan oleh Pak dan Iqbal. Yang pertama tentu ingin mencari daripada relasi, lalu pengalaman dan ilmu di dalam organisasi Forum OSIS Sumatera Selatan ini. Oke. Kalau itu sudah disebutkan semua Kak, tapi ada satu hal yang mungkin Husnul tuh pengen perdalam dalam pembelajaran organisasi. Pada saat itu waktu masuk SMA, Husnul kan mungkin terjadi sedikit perubahan ya Kak. Jadi Husnul tuh merasa agak kurang di bidang akademik. Nah, maka dari itu Husnul mencari potensi Husnul ini ada di mana, dan Husnul mempelajari Husnul ada di non akademik. Dari itulah Husnul ingin terus mengasah kemampuan di bidang tersebut. Jadi itu menjadi salah satu alasannya. Dan kosan ini saya rasa merupakan jawaban yang tepat untuk apa yang Husnul butuhkan saat ini, karena di sini Husnul bisa mempelajari banyak hal yang tidak pernah Husnul dapatkan kapanpun dan dimanapun. Karena memang kita tahu secara umum kalau kita aktif di organisasi apapun itu bentuknya ya, memang kita di situ kita mendapatkan ilmu, mendapatkan insight, wawasan, dan kita belajar bagaimana untuk leadership, public speaking, kemudian juga kita jadi bisa lebih mengenal karakter ya, lebih kayak tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama Yusuf soal apa ya, introvert ya, kita dari introvert kami bergabung, kita berorganisasi, akhirnya kita bisa menjadi ekstrovert ataupun jadi introvert gitu kan, karena memang itu melatih kita secara psikis, secara karakter, menjadi kita untuk terbiasa untuk tampil gitu ya. Nah, itu tadi kan soal alasan kenapa kalian gabung di kosan. Untuk selanjutnya pengalaman kalian dalam berkegiatan, kalau ada yang misalnya bisa diceritain dari pengalaman kan banyak kegiatan-kegiatannya sama dari ada dari Patan, mungkin ada. Kalau menurut saya satu di SLC, apa terbaik Sumatera. Nah, di sini kan saya sendiri sebagai anggota di sekolah OSIS. Nah, saya melihat teman-teman ketua OSIS gimana, kayak mungkin semangat dalam kegiatannya. Mungkin saya bisa membalas dendam saya. Saya waktu itu sempat awal dalam diri jadi OSIS. Namun tidak terpilih. Tapi saya membalas dendam saya di forum OSIS. Iqbal sendiri untuk pengalaman itu di Koya kemarin. Itu kesannya kita lebih bisa mengenal budaya yang ada di Sumatera Selatan, di masing-masing kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kalau dari Yusuf sendiri, hampir dari seluruh kegiatan yang terlaksana di Forum OSIS Sumatera Selatan, hampir seluruhnya berkesan bagi diri Yusuf, karena dari setiap kegiatan tersebut selalu Yusuf jadikan sebuah pembelajaran, sebuah pengalaman untuk ke depan, dan dari apa yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan, itulah yang Yusuf jadikan untuk sebagai bahan acuan agar ke depan ketika mengambil sebuah keputusan bisa berpatok dari apa yang sudah Yusuf lakukan sebelum-sebelumnya. Salah satunya dalam kegiatan-kegiatan di Forum OSIS Sumatera Selatan tentunya, karena banyak struggle yang mungkin dihadapi ketika menjalankan sebuah kegiatan atau menjalankan sebuah event, yang mana struggle ini tidak jauh berbeda dengan struggle yang dihadapi di luar daripada itu. Jadi ketika Yusuf menghadapi struggle yang saat ini mungkin cukup besar ya, dan ketika menghadapi struggle yang lain itu sudah tidak terlalu kaget lagi, karena sudah terbiasa dengan permasalahan, sudah terbiasa dengan kita
berusaha berpikir bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi dalam setiap event atau kegiatan yang ada di Forum OSIS Sumatera Selatan selalu menjadi kesan bagi Yusuf sendiri. Baik, oke. Husnul kan ketua nih, pasti kan banyak beban yang ditanggung, PR-nya kan banyak sekali kan. Bagaimana Husnul kesan dan peran Husnul selama jadi ketua, terus bagaimana Husnul mengatasi masalah-masalah internal yang ada, terus bagaimana Husnul menyikapi itu semua, karena kan harus tanggung jawab ya sebagai ketua, gimana? Kalau dari sisi Pak, yang paling penting adalah sinergi, karena tadi itu kerjasama. Setiap ada masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, itu selalu minta bantuan dari teman-teman dan partner yang ada di sini. Dan saya juga ucapin terima kasih banyak lagi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Itu iya luar biasa sekali Pak. Ya sangat-sangat terbantu dengan adanya teman-teman yang mungkin di dalam kepanitiaan itu kurang dari panitia konsumsi atau panitia acara, itu satu orang bisa backup seluruh kegiatan, tidak hanya fokus di tugasnya saja, tapi juga membantu dan bersedia untuk ikut menyelesaikan masalah yang ada. Nah, dan juga Husnul sebagai ketua juga mendapatkan pelajaran yang baru, yang mana saya yakin ini pasti berguna untuk Husnul kuliah nanti, yaitu masalah surat dan menyurat, masalah administrasi. Itu tentunya saya sebagai ketua juga harus paham Kak dengan penggunaannya, dengan tata caranya dan lain-lain. Itu harus Husnul pelajari juga. Jadi secara tidak langsung menuntut Husnul untuk bisa paham dengan segala permasalahan yang ada di persiapan kegiatan tersebut. Sampai Husnul tuh merasakan misalnya overthinking atau misalnya sampai bad mood ngadepin masalah internal yang ada di Postan. Pernah nggak sampai itu? Mungkin kalau untuk perasaan-perasaan seperti itu pernah Kak, pernah. Namun itu tadi Husnul selalu berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi ketika Husnul ada merasa hal yang kurang berkenan atau nyaman, Husnul langsung sampaikan, khususnya kepada teman-teman Yusuf dan Darlian, selalu Husnul sampaikan, dan dari Yusuf dan Darlian pun langsung turun tangan untuk membantu Husnul. Ia langsung merespon. Pengurusnya sekarang ada berapa ya? Sekarang Postan jumlahnya? Ya, sampai dengan hari ini ada 150 orang. 150 orang di berbagai departemen ya. Iya. Kalau untuk pengurus yang intinya ada berapa? Ada 20 orang. 20 orang. Oke, 20 orang itu dari SMA yang berbeda ya. Iya, betul. Tidak dari satu sekolah ya. Oke. Kalian sebelum gabung di Postan apakah sudah saling mengenal atau mengenalnya pas kalian di Postan? Kenalnya baru pas di Postan. Pas di Postan ya, Iya, baru saling mengenal. baru Jadi berarti memang karena kalian gabung di Postan inilah yang menjadi akhirnya yang tadi kata Mas Ray, bentuk relasi, punya pertemanan, bisa bangun hubungan gitu ya. Oke, keren, ini menarik sekali. Mungkin menarik sekali karena ini kita sesi keduanya kita akan sesi kedua atau yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana perencanaan dan persiapan kawan-kawan dari Postan ini untuk mengadakan acara muskil ya. Iya. Akan diselenggarakan rencananya di tanggal 20. Iya, tanggal 20 Juni ya. Iya. Oke, ini bisa dari Yusuf bisa jelasin seperti apa muskil. Jadi Muswil itu adalah sebuah singkatan daripada musyawarah wilayah, yang mana di situ kita mengadakan sebuah kegiatan open recruitment atau pengkaderan daripada calon pengurus baru. Jadi masa kepengurusan anggota Forum OSIS Sumatera Selatan ini yaitu selama 1 tahun, dan di setiap 1 tahun sekali selalu mengadakan open recruitment. 1 tahun? Iya, setiap 1 tahun sekali, baik itu dari kepengurusan inti seperti koordinator wilayah, sekretaris bendahara, dan ketua departemen. Itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan musyawarah wilayah inilah yang menentukan daripada siapa yang untuk selanjutnya akan menjadi daripada penerus inti, mulai dari koordinator wilayah dan lain-lainnya yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk persiapannya sampai dengan saat ini alhamdulillah lancar. Mungkin progresnya kira-kira berapa persen? Progresnya mungkin sudah 90%. Sudah 90%. Iya. Adapun untuk musyawarah wilayah ini
nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli. Insya Allah akan dilaksanakan di gedung DPRD, diusahakan di gedung DPRD. Dan dalam hal ini musyawarah wilayah akan dihadiri oleh OSIS-OSIS dari 17 kabupaten kota yang sebelumnya sudah diseleksi. Jadi teman-teman teman-teman yang mencalonkan diri sebagai anggota Forum OSIS Sumatera Selatan, mereka melalui tahapan open recruitment terlebih dahulu, melalui tahapan-tahapan seleksi seperti tahapan seleksi administrasi, akademik, FGD, dan tes wawancara. Dan nanti setelah dari melalui tahapan seleksi ini akan ditentukan siapa yang layak untuk menghadiri daripada kegiatan musyawarah wilayah. Nah, di dalam musyawarah wilayah inilah nantinya akan ditentukan siapa yang akan menjadi pengurus daripada Forum OSIS Sumatera Selatan ini. Itu sih. Untuk tim penyeleksinya dari mana? Ya, untuk tim penyeleksi itu sendiri dari angkatan kami, karena memang dari tahun ke tahun untuk tim penyeleksian selalu dari angkatan yang sebelumnya. Ini kan angkatan 7, berarti untuk proses penyeleksian akan dilakukan oleh angkatan 6. Iya, begitu. Syarat untuk jadi peserta. Iya, untuk syarat menjadi peserta sendiri, yang pertama merupakan OSIS aktif, pengurus OSIS aktif di sekolahnya masing-masing, baik itu SMA, SMK maupun MA. Itu untuk syaratnya. Untuk target tahun ini mungkin akan lebih meningkat. Kalau tahun kemarin kan 150 dan tahun ini sekitar 200, karena rencananya di setiap daerah itu minimal ada perwakilan 5 anggota yang tergabung di Forum OSIS Sumatera Selatan yang merupakan mereka ini pengurus aktif di sekolahnya masing-masing. Sejauh ini dari target yang sudah direncanakan oleh Postan sudah berapa banyak peserta yang sudah mendaftar? Alhamdulillah sudah sekitar 500 peserta. 500 peserta. Over ya dia. Iya. Oleh karena justru malah over. Oleh karenanya itu dilakukan proses open recruitment penyeleksian. Jadi nanti mereka yang tidak lulus ini akan digugurkan. Jadi tidak semua daripada calon pendaftar yang mencalonkan diri sebagai anggota Forum OSIS ini akan diterima nantinya, karena mereka harus melalui tahapan seleksi terlebih dahulu. Seleksi yang seperti sudah Yusuf sebutkan tadi, seleksi akademik, administrasi, lalu forum group discussion dan wawancara. Oke, sekarang ini lagi dalam proses yang mana? Untuk saat ini, alhamdulillah kemarin kita baru saja menyelesaikan proses seleksi administrasi, dan dari proses seleksi administrasi itu dari yang tadinya 500, saat ini tersisa hanya tinggal 400 peserta. 400 peserta, dan dari 400 peserta ini nanti akan dikurangi lagi ketika proses seleksi akademik. Nah, besok kita akan mulai melakukan proses seleksi akademik, dan seleksi akademik ini nanti akan dikurangi lagi. Jadi akan menyisikan 300 peserta saja. Nah, nanti setelah seleksi akademik berlangsung akan dilanjutkan seleksi kembali berupa seleksi forum group discussion FGD. Nah, nanti di forum group discussion ini barulah akan dipilih 200 peserta yang akan dipastikan untuk lolos menjadi anggota daripada Forum OSIS Sumatera Selatan, dan digugurkan 100 lagi gitu. Dikurangin 100 lagi. Jadi iya, jadi kita memang benar-benar di Forum OSIS Sumatera Selatan ini memilih daripada terbaik dari yang terbaik untuk mewakili sekolah ataupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Itu 200 itu artinya target dari 17 kabupaten. Iya, betul. Oke, bisa jelasin tentang musim tambahan. Oke, melanjutkan dari Yusuf tadi. Jadi di setiap kabupaten kota itu kita adakan kurang lebih minimal 10 perwakilan, karena harapan kami untuk tahun selanjutnya ketika ada kegiatan itu tidak hanya diselenggarakan di satu kabupaten, Kak. Karena selama ini setiap kegiatan itu diadakan di Kota Palembang. Ya, harapannya untuk kedepannya itu serentak dari seluruh 17 kabupaten dan kota menyelenggarakan kegiatan yang sama. Karena dengan adanya mungkin tadi teman-teman yang bekerja sama di daerah kabupaten kota tersebut bisa mengoptimalkan seluruh program kerja, dan itu sifatnya luas tersebar di Sumatera Selatan. Tentunya agar bisa membawa dampak positif Forum OSIS Sumatera Selatan baik bagi lingkungan sekolah maupun bagi lingkungan masyarakat di sekitar kabupaten kota tersebut. Karena kan sampai dengan sejauh ini fokus kegiatan program kerja Forum OSIS itu hanya berfokus di Palembang saja, Kak.
Nah, harapannya untuk ke depan kegiatan program kerja ini bisa dilakukan serentak, jadi bukan cuma dilakukan di Palembang, tapi bisa dilakukan di Musirawas, di Pagar Alam, sehingga yang merasakan dampak bukan hanya warga sekitar di masyarakat Palembang saja, sekolah-sekolah yang ada di Palembang saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh sekolah-sekolah yang ada di luar kabupaten kota Palembang juga, seperti mungkin Pagar Alam, Musirawas, Lahat, dan sebagainya macam. Baik. Baik lagi ya soal muncul ya. Tadi kan kata Yusuf tadi 90% ya. Iya. Ada kendala lain selain mungkin? Iya. Tentu ada beberapa kendala-kendala, namun kendala tersebut alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa diselesaikan. Dan ya tentunya namanya kita manusia ya, kadang kita merencanakan sesuatu tapi kadang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya mungkin, tapi permasalahan tersebut alhamdulillah karena para anggota di angkatan 6 ini sudah berpengalaman dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada dari kegiatan seminar, SLCSS dan POIA kemarin, itu banyak pelajaran-pelajaran yang diambil, sehingga di kegiatan Musbil ini kami belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga kesalahan yang pernah terjadi di sebelum hari dijadikan pembelajaran sehingga tidak terjadi di saat persiapan Musbil ini, Kak. Jadi agak tidak terlalu banyak permasalahan yang kita hadapi. Lagi ya, karena sudah belajar pengalaman. Iya, benar. Oke. Masih ke Yusuf ya. Yusuf, harapan dan keinginan Yusuf terhadap kepengurusan yang akan datang kira-kira? Oke, tentunya baik, tentunya harapan Yusuf adalah angkatan selanjutnya bisa membawa Forum OSIS Sumatera Selatan berdampak yang lebih luas bagi lingkungan masyarakat, karena terlebih karena tujuan seperti yang di awal, harapan kami bisa berdampak banyak untuk lingkungan masyarakat, bukan hanya di kota Palembang saja, karena seperti kegiatan festival budaya itu kan diadakan di Palembang, dan harapannya ini bisa diadakan juga di kabupaten kota yang lain. Betul, jadi iya betul, jadi bisa lebih independen, sehingga masyarakat atau lingkungan sekolah-sekolah yang lain itu juga tahu dengan budaya kayak gitu. Kalau dari luar daerah yang pengen melihat atau ini kan agak susah kan, harus ke Palembang dulu, iya kayak gitu. Nah, jadi harapannya tentu bisa lebih berdampak untuk kedepannya, tentu membawa dampak positif ya bagi lingkungan masyarakat, terus itu juga bisa menjadi contoh lah, menjadi percontohan bagi OSIS-OSIS yang ada di sekolah. Berarti Yusuf tuh menginginkan kepengurusan yang akan datang nanti bisa lebih mandiri. Iya, betul. Jadi mereka per kabupaten mereka bisa mengorganize, membuat, menggagas dan mengadakan kegiatan program di tempat mereka masing-masing. Iya, betul ya. Dari Yusnul. Ya betul Kak, seperti yang sudah Yusuf sebutkan tadi, dan besar harapan kami semoga untuk kedepannya Forum Sumatera Selatan menjadi organisasi yang jauh lebih baik dari saat ini maupun sebelumnya, dan juga semoga dari Forum Sumatera Selatan lebih dikenal Kak oleh masyarakat luas, karena kita baru bekerja sama dan baru dikenal oleh banyak orang itu di akhir kepengurusan ini. Ketika coba kalau misalnya kita udah ketemu dari awal kepengurusan, mungkin akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan harapan-harapan banyak pihak yang akan kita selenggarakan. Namun itu tadi iya Kak, harapannya mungkin kita bisa bekerja sama dengan seluruh pihak-pihak dan menciptakan banyak sekali inovasi untuk Sumatera Selatan. Jadi itu ya, jadi harapan Musnul untuk kepengurusan yang akan datang itu lebih pada yang tadi ya, lebih banyak kerjasama dengan banyak pihak, lebih banyak sinergi berkolaborasi dengan banyak pihak, sehingga postan ini lebih dikenal, dimiliki oleh masyarakat Sumsel dan masyarakat pada umumnya, dampak positifnya gitu ya. Oke. Bisa di spill mungkin dari Yusuf atau dari Yusuf TikToknya, Instagramnya, apalagi itunya untuk postan dan untuk kegiatan ini bagi teman-teman nanti yang pengen tahu perkembangannya di mana, cari tahu informasinya atau baik.
Mungkin teman-teman bisa klik website yang kita terakan di IG Forum OSIS _Sumsel. Di sana lengkap, sudah ada link YouTube, TikTok, dan segala macam halnya. Jadi mungkin untuk media informasi itu sudah itu tadi Kak, sudah lengkap ada di IG semuanya. Forum OSIS _Sumsel. Forum OSIS Sumsel. Sama Kak, Forum OSIS _Sumsel. Terus lagi YouTube. Ya, YouTube-nya juga Forum OSIS Sumsel. Oke, kalian teman-teman, kawan-kawan pelajar yang ada di Palembang maupun yang di Sumatera Selatan nanti bisa update di situ bagaimana perkembangan teman-teman dari Kosan mengadakan acara muswil nanti di tanggal 20 dan terakhir ya, closing statement ya. Terakhir bentuk dari ada closing statement mau disampaikan? Cukup Iqbal, boleh dari Yusuf dan dari Yusuf untuk apa? Oh ya baik, di sini kita ucapin terima kasih juga Kak untuk Detikcom khususnya dan juga Ketikpos khususnya, mohon maaf untuk pihak Ketikpos dan Gria Kain Tuan Kentang, karena sampai dengan hari ini kita sedang mengadakan podcast yang berlokasi di Gria Kain Tuan Kentang, mohon maaf, dan juga untuk pihak yang meliputnya dari Ketikpos. Oke, itu closing statement-nya. Baik, oke teman-teman, itu aja jadi obrolan kita dengan teman-teman pengurus Kosan untuk Kosan 2024 ya, kepengurusan yang ke-6 yang nantinya akan ada muswil di tanggal 20 untuk kepengurusan Kosan yang akan ke-7 gitu ya. Jadi berarti teman-teman ini berarti ini periode terakhir mereka jadi pengurus ya. Nah, kita abadikan, kita dokumentasikan dalam kegiatan podcast bersama dengan Ketikpos. Untuk teman-teman pelajar, masyarakat umum, jangan lupa untuk selalu support, kita dukung kegiatan teman-teman Kosan ini karena mereka ini adalah pelajar yang berprestasi, yang berintegritas, ya kan, yang berkomitmen memang untuk memajukan Sumatera Selatan dalam segala aspek, dalam segala bidang. Jadi kita dukung, kita support kegiatan mereka. Salah satunya kita pantau informasinya lewat Instagramnya, lewat TikToknya yang tadi disebut Husnul. Kita respon, kita komen, kita share, kita like, ya kan, itu salah satu bentuk kita mendukung aksi, mendukung secara konkret dan nyata kepada teman-teman dari Kosan. Kita bangga dengan teman-teman ini karena mereka ini adalah ikon atau tokoh-tokoh pelajar yang memberikan dampak positif kepada banyak orang, terutama kepada kalangan mereka sesama pelajar. Itu saja saya dari Ketikpos, topik, sampai bertemu dengan podcast yang berikutnya. Sampai jumpa.